3, 2, 1, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di akun channel Basi-Basi Story. Audio Jungle. Kali ini tim BBS berkesempatan untuk buat Q&A ya. Adakan Q&A. Q&A pertama kali ini. Ini khusus untuk sahabat BBS juga. Yang kita Q&A ialah pemenang baru. Mendapat total hadiah ratusan juta rupiah. Juara pertama juga mendapatkan tiket umrah gratis. Thank you, semoga Mowi bisa menginspirasi dan menjadi role model untuk daerah-daerah lain karena kami percaya daerah-daerah Indonesia sangat potensial untuk dikembangkan. Islamic Next Gen Fest 2019 di Indonesia. Ini yang kita gestar kita kali ini apa ya? Salah satu fungsi terbaik yang dimiliki Kabupaten Asia Tenggara. Namanya sendiri ini nanti bisa juga kita tanya siapa namanya. Langsung ke orangnya ya. Langsungnya apakah kita kumpul mungkin langsungnya kita panggil gestar kita pada sore hari ini. Lokasi kita di mana nih? Oh ya, di lokasi dulu biar apa ya? Biar penasaran. Sahabat BBS, lokasi kita sendiri ini di Hotel Maron di apa? Cafe Hotel Maron ya. Nah, jauh itu ada di Jalan Raya sebelah dekat Masjid Aqua. Kota juga. Nah, oke lah, lokasi udah bisa ya. Sekarang kita langsung aja panggil gestar kita. Mari kita sambut Cynthia Dewi. Oke, Waalaikumsalam. Ini baru nyampe atau gimana nih? Kalau acaranya baru nyampe tadi malam. Baru nyampe demi BBS atau gimana? Bisa jadi. Demi BBS. siap. Ini kan kemarin kemarin kita udah buat apa ya di story kita di Instagram Basi-Basi Story official. Jadi di situ ada kita kasih pertanyaan dari 200 pertanyaan yang masuk. Banyak ya. Jadi kita seleksi jadi 9 pertanyaan aja. Jadi kalau kawan-kawan yang nggak terjawab pertanyaan yang 200 itu kami mohon maaf bukan karena mau ya apa lagi kita ada waktu juga ada. Padahal sebenarnya semua itu hanya bohong. Iya. Tapi lu kalau nikmat. Dan ini apa ya? Intinya mungkin kita apakan dulu nanti dulu mungkin pertanyaan dari kita sendiri ya di Basi-Basi Story ya. Oke, ini pertanyaan mungkin langsung aja pertanyaan kita yang pertama nih. Ini kan di Islamic Next Gen Fest 2019 nih, dia di situ mengusung tema apa atau usahanya apa di waktu Next Gen Fest 2019? Ada Untuk adik kita Cynthia, apa kabarnya nih? Alhamdulillah ya, kita lihat sama-sama. Alhamdulillah Bang. kalau di luar bahagia, kalau di dalam hati nggak tahu kita amburadul. Sabiar kalau bahasa orang Jawa. Insya Allah benar-benar bahagia. Alhamdulillah makin bersih, timbangan naik lah. Alhamdulillah ini berkat menang kemarin itu gimana? Bisa jadi. Follower makin tinggi. Siap. Terus. Oke, ini langsung pertanyaan pertama mungkin. Langsung pertanyaan pertama nanti pertanyaan dari sahabat BBS di akhir mungkin kita akan tanya juga. Tapi sekarang pertanyaan dari kita dari BBS sendirian. Pertanyaan pertama nih, dia di dalam Islamic Next Gen Fest 2019 itu mengusung tema apa? Terima kasih pertanyaannya. Kita jawab ya. Jadi kalau boleh sedikit cerita, jadi namanya Islamic Next Gen Fest 2019 itu merupakan acara pertama di Indonesia yang dibuat oleh BUMN bekerjasama dengan 30 BUMN dan ada di 6 kota. Seleksinya itu dari 6 kota, salah satunya itu di Medan. Nah, di Islamic Next Gen Fest ini ada 3 kategori. Yang pertama itu ada Indonesia, kemudian ada dan ada tahun kafir itu nyanyi. Jadi semua itu di bagian santri kelima. Kirain nyanyi biasanya. Kalau kita lihat story-nya sering buru-buru. Ini benar nyanyi kayak gitu. dikirain ikut dan akademi sekarang. Niatnya akademi juga, nggak apa-apa lah, kan sebenarnya oke juga lah. Ya, jadi ikut sambil Bisa keren. membanggakan juga.
Jadi tema itu semua apa? Jadi entrepreneur itu kan anak muda yang mengusung usaha yang berbasis Islami. Jadi kebetulan Cynthia mewakili perusahaan, nama perusahaan itu MOWI, MOWI. Itu nih tuh, MOWI itu sebenarnya kepanjangan nama kasih sayang atau nama panggilan apa? Gimana MOWI? Ya itu sebenarnya singkatan ya, nama panggilan saya supaya lebih imut dan lebih mudah diingat ya. Jadi kepanjangan itu Mobil Wisata Edukasi Entrepreneurship. Jadi itu salah satu jasa kayak bus keliling Kota Medan. Jadi kita nggak cuma sekedar keliling, tapi kita juga ditemani sama tour guide. Dimana tour guide ini akan menjelaskan setiap ikon-ikon Kota Medan yang kita datangi. Dan untuk entrepreneurnya, kita belajar di situ cara membuat simpatisan dari awal pembuatan sampai bisa dikonsumsi. Dan kita juga dibawa ke pusat UMKM Kota Medan, di mana di situ merupakan tempat pemasaran UMKM yang ada di Kota Medan seperti itu. Nah untuk MOWI-nya sendiri baru ada 8 bulan, baru berjalan selama 8 bulan, dan alhamdulillah sudah termasuk top 10 wonderful startup Indonesia seperti itu. Jadi untuk konsepnya sendiri lebih ke city tour dan belajar wirausaha. Berarti itu MOWI itu mobil Wisata edukasi, jadi sejenis bus. Nah, sejenis bus. Jadi siapa yang boleh ikut naik itu? Iya, siapa aja mau dari kalangan maksudnya anak pelajar maupun orang umum. Nah, untuk pendidikan orang pelajar sendiri maksud saya itu kami ada namanya tim MOWI, di mana kami juga promosi juga ke sekolah-sekolah. Untuk anak sekolah biasanya kami kayaknya beda dengan orang umum seperti itu. Jadi bisa anak sekolah, bisa umum juga yang Ada kalau bagian anak sekolah ada diskonnya pasti. Iya benar, perlu disebutin. Itu nanti Nanti aja ya. Itu di deskripsi aja nanti. Kalau Siapa aja boleh. dari penjelasan dari dia tadi kayaknya itu udah masuk ke pertanyaan kedua, udah Iya. terjawab nih peran dia di dalam MOWI sendiri jadi apa sebenarnya? Udah terjawab kayaknya dari promosi Ya, juga. dia bagian marketing. Trik marketing juga. Bagian Marketing. Oke, ini mungkin pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Awal cerita dia ini apa marketing di MOWI sendiri ada berapa? Jadi untuk marketing sendiri di tim MOWI itu ada 9 orang. Nah, salah satu itu Cynthia. Nah, kenapa Cynthia yang dipilih? Atau ya mungkin selama bekerja mungkin ada kepercayaan sendiri dari ownernya ya. Jadi kami ada 9 orang dan tugas kami itu kan ke sekolah-sekolah. Nah, kurang dari seminggu Cynthia bisa mendatangi 30 sekolah dan alhamdulillah beberapa sekolah deal. Jadi mungkin beliau melihat kinerja Cynthia dan mungkin dilihat mungkin lebih unggul ya mungkin dibanding dari teman-teman yang lain. Jadi Cynthia dipercayakan untuk mewakili MOWI di ajang ini seperti itu. Karena selanjutnya mungkin bisa jelaskan sedikit proses masa di seleksi di Medan sampai ke masa karantina di Jakarta, bisa jelaskan sedikit. Jadi sebenarnya di proses lomba itu awalnya itu benar-benar ini ya, benar-benar dadakan kali karena seleksi itu kan hari Minggu ya di aula yang berkasi asrama haji di Johor. Jadi malam Minggu Cynthia ditelepon sama ownernya itu setengah malam dibilang Cynthia besok wakilin ini ya MOWI untuk acara ini ada dari BUMN seperti itu. Dan belum dikasih PPT sama sekali, belum ada bahan seperti itu kan. Jadi baru dikasih PPT itu ketika Cynthia udah dapat nomor. Waktu itu nomor urutnya 10, udah 4 orang yang maju dan baru dikasih PPT, belum baca PPT sama sekali dan ketika dikasih, udah gimana Cynthia waktu promosi di sekolah-sekolah kayak gitu aja gitu. Jadi tenang aja pasti bisa kayak gitu. Jadi sesi dulu di Kota Medan, pertama itu jurinya ada 2, di bawah itu jurinya orang Medan, kedua yang kedua itu Indra Bekti. Jadi di sesi dulu kalau seandainya mumpuni baru ke juri artis seperti itu. Jadi alhamdulillah kemarin setelah juri artis baru naik lagi, jadi baik sesinya naik lagi ke atas untuk liputan. Jadi waktu itu ada 5 orang yang diliput ke lantai 3 setelah dari penjurian artis. Nah setelah itu besoknya dihubungi sama pihak Indosiar, 2 orang terbaik dari 5 peserta entrepreneur yang sudah terseleksi di tag video untuk profil usaha. Kemudian dari 2 orang tersebut diseleksi lagi secara nasional. Jadi dari awal tuh diseleksi secara nasional. Jadi dari 6 kota itu diambil 2 terbaik, 2 kali 6 12. Kemudian diseleksi 5 besar terbaik seluruh Indonesia. Dan alhamdulillah bisa. Oke, itu tadi untuk di Medan ya, sama-sama panjang gitu. Kalau untuk di Jakarta gimana nih? Nah, apa Cynthia? Ya,
Untuk di Jakarta itu Cynthia karantina dari tanggal 24 Juni sampai 28 Juni itu untuk orang Indonesianya. Kemudian karena menang lanjut lagi untuk BUMN sampai tanggal 1 Juni seperti itu. Nah di Jakarta lagi kita juga ada proses penjurian ya. Jadi penjuriannya 3 kali. Pertama itu sama orang Indonesia, kedua itu sama juri-juri artis. Nah kalau di Kota Medan cuma ada 1 juri artis dan 1 dari BUMN. Kalau di Jakarta artis lebih banyak lagi. Itu siapa-siapa aja artis kok di kota Jakarta? Ya, ada Ustadz Yusuf Mansur, kemudian ada Arman Maulana, ada Jasky Adiomeka, ada Diajeng Lestari, kemudian ada Anissa Rahmat Cibi-Cibi, dan beberapa perwakilan dari BUMN seperti itu. Jadi penjurian sama beliau, kemudian grand final ketika di TV. Jadi ada 3 penjurian. Dan selama karantina kami juga ada kelas-kelasnya, mulai dari kelas public speaking untuk pemantapan, kemudian ada kelas psikolog. Ini untuk adik kita Cynthia, selama karantina di Jakarta, ngapain aja nih? Apakah makan tidur aja sampai hari puncaknya? Gimana? Siap, makan tidur makanya kembang kayak ini ya. Nah, jadi karantina itu tanggal 24 sampai tanggal 28. Jadi di sana itu kita dikasih edukasi juga, kayak ada kelas public speaking itu dari Bang Ilham Lunar, beliau itu pembawa acara Mario Teguh. Kemudian ada kelas psikolog juga dari Bunda Romi, terus ada photoshoot, kemudian gladi resik, terus sampai ke malam puncak grand final. Jadi selalu pagi dari tanggal 24 sampai tanggal 28 gitu. Nah untuk setelah pengumuman kemenangan, kebetulan kemarin itu sebenarnya bukan secara langsung tapi ditayangkan ulang. Setelah menang pemenang 1, 2, 3 setiap kategori itu ada lanjutan lagi ke BUMN untuk tampil di acara ulang tahun BUMN tanggal 1 Juni. Ini ngomong-ngomong nih properti kita nih aku sama gitu. Iya, kayaknya dilihat aja guys. Ini dibawa langsung dari dia, dari Medan ya? Dari Jakarta. Lama lagi, udah pasti dari berarti properti kita. Jadi tahu kan enggak? Udah coba? Boleh. Jangan dulu. Oh, setelah kita selesai gitu. Mungkin itu kita cek dulu pertanyaan dari BPS, kita selanjutnya ke pertanyaan dari apa ya? Netizen tersayang katanya. Netizen tersayang. Bahasa apa? Langsung ke pertanyaan dari yang kita kasih kemarin di story kita. Sebutin nama IG-nya Bang. Boleh. Masuk. Bisa nggak sahabat BPS ini? Nah, pertanyaan dari sahabat BPS, dari pertanyaan tadi kan memang 200, kita seleksi jadi 9, tapi bohong ya. Jadi mungkin kita apa itu wajib dulu mungkin nih, yang kita pilih-pilih dulu. nah, pilih yang mana Seleksi ya. nanti mungkin disetup dia lagi baru abang udah mungkin ya. Oke, ini dari apa nih? Dari admin WhatsApp organizer. Ya, admin WhatsApp organizer salah. Perwakilan daerah mana yang paling terberat menurut adik Cynthia? Di Medan maupun Jakarta. Medan maupun Jakarta. Nah, untuk di Medan sendiri sebenarnya semua itu berat-berat ya. Saya juga kagum lihat pemuda-pemudi zaman sekarang tuh yang sudah sangat kreatif, yang sudah menghabiskan masa-masa muda itu untuk hal-hal yang positif. Mulai dari ada yang berjualan jilbab, kemudian ada makanan, kuliner, dan ada juga di bagian pertanian. Jadi untuk saingan terberat mungkin semua terberat, tapi yang paling berat itu menurut saya di pertanian, karena menurut saya konsepnya bagus. Beliau menjadi wadah lah untuk para petani untuk memasarkan produk-produk pertanian di tanah Karo seperti itu. Nah untuk di Jakarta sendiri ya udah luar biasa sekali ya, karena ini sudah 5 besar terbaik seluruh Indonesia. Jadi Masya Allah sekali kayak. Coba kita lihat apa sekali. Itu semuanya udah berat-berat. Enggak menang. Nggak nyangka sih. Kira udah beda. Iya, karena sebenarnya udah bersyukur aja sih bisa masuk 5 besar seluruh Indonesia, itu udah pencapaian yang luar biasa sih. Alhamdulillah. Ini mungkin pertanyaannya dari apa ya? Kita pilih-pilih dulu nih sama Di 200 ya. Payah nih pilihan 200 nih. Siap. Ini ada dari apa? Ini sama juga nih. Paling atas mungkin. Nah ini dari @5_R ya, sebagai nama ini. Ini pertanyaannya Kak Cynthia, bagi tipsnya kalau berbicara di depan orang ramai itu gimana biar bisa pilih? Dan nggak gugup tentunya.
datang dari diri kita sendiri. Karena apa? Ketika kita percaya kita mampu seperti itu kan, kita dukung diri kita mampu, insya Allah kita bisa. Pede aja gitu. Yang penting yang kita sampaikan selama yang kita sampaikan itu baik, kenapa nggak kita sampaikan seperti itu. Kalau kata ibunya Cynthia ya, dulu waktu Cynthia pertama-tama kayak ngomong, anggap aja semua itu botol kayak gitu ya kan. Jadi pede aja ngomong kayak gitu. Dan misalnya masih awal-awal coba ngomong di depan cermin juga gitu. Jadi direkam juga. Jadi kita bisa lihat, bisa kita atur temponya, kemudian apakah kita udah pede atau belum gitu. Saya sering latihan juga sih sama jam terbang. Karena awal-awal saya juga masih gugup, sampai sekarang juga gugup, tapi semakin banyak berlatih ya bisa. Intinya percaya ke diri sendiri, dukung diri sendiri, yakin aja. Yang penting selama ini cara itu baik ya nggak masalah sih kita ngomong kayak gitu. Itu khusus untuk yang membuat pertanyaan tadi. Iya. Dan untuk seluruh sahabat BBS partisipasinya. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya ya dari Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir mengenai waktu sudah mau maghrib juga kita kasih pertanyaan terakhir dari @rashid 19_skd. Ini pertanyaannya unik nih, kalau saya bilang dari 200 pertanyaan ini Paling unik. Apaan tuh? Apa? Kak Cynthia itu masih jomblo nggak ya? Aduh, jadi jeng-jeng. Masih jomblo kan? Alhamdulillah single-lah. Senang dibilang single-lah dibanding jomblo ya. Karena jomblo sama single tuh beda. Ya, jadi yang mau kirim-kirim tanya boleh dong. Bisa langsung kirim ke apa ya? Nanti ke Pak Ida. Siap. Ya. Udah terjawab mungkin ya, itu yang buat dari teman namanya. Gak bisa gitu ada yang ya. Paling ngebet nih, ada 3 lagi yang kirim nih. @rashid 19_skd. Oke, itu pertanyaan dari para sahabat BBS ya. Ini kembali lagi ke pertanyaan kita percepat kalau udah nggak mungkin. Ini dua pertanyaan lagi nih, 2 pertanyaan terakhir. Pertanyaan pertama yang terakhir, bagaimana cara dia untuk memotivasi adik-adik kita atau kaum milenial tadi koordinator negara agar bisa bersaing ke depan ke luar daerah dengan aja bagaimana cara dia untuk memotivasi bagi teman-teman kita biar pede. Ya, oke. Pertama itu mindset sebenarnya, mindset pola pikir kita gitu. Mungkin kita orang daerah ini berpikir kan orang-orang ibu kota lah, khususnya Jakarta gitu ya kan, pasti beda kali sama kita. Sebenarnya enggak, kita tuh nggak boleh buat pikiran kita orang kampung, orang daerah, malu lah bersaing sama orang kota. Enggak, pede aja. Mindset itu yang harus kita ubah. Ketika kita berpikiran positif gitu kan, aura positif juga datang ke kita gitu. Tapi ketika pikiran kita udah negatif gitu, jadi hal-hal yang sebenarnya nggak terjadi pun bisa terjadi ketika pikiran kita itu negatif. Jadi mindset kita coba kita ubah. Kita juga bisa bersaing kok untuk daerah-daerah luar sana seperti itu. Apa sedikit pengalaman juga ya, mungkin memang ya mindset orang-orang kita memang harus diubah juga. Bukan apa ya, rata-rata yang baru tamat kuliah, baru tamat SMA itu rata-rata nggak, kalau keluar daerah masih takut, masih mindsetnya kalau duduk pun misalnya duduk di tempat-tempat di luar daerah apa duduk paling belakang. Ada satu kejadian unik waktu aku kuliah di Bandar. Jadi itu posisi si dosen udah tahu posisi di depan sama yang di belakang siapa ya. Kalau di depan pasti orang saya kita bilang orang Bandar, orang situ lah ya. Kalau di belakang udah jelas pasti orang kita. Itu harus diubah tuh mindsetnya. Sebenarnya kalau kita mau sebenarnya bisa semua. Karena sama-sama makan nasi juga ya kan. Jadi Bisa. jadi makan batu lah juga. Banyak tuh teman-teman kita juga yang berprestasi dosen. Gimana Cynthia ini yang kita hadirkan sekarang, PT kita yang kita marah. Oke. Ini pertanyaan terakhir. Nah, yang terakhir yang udah terlalu banyak sih. Siap kayaknya. Ini sekarang kegiatan dia apa nih? Kelihatan ya. Alhamdulillah tanggal 21 Agustus kemarin Cynthia baru wisuda, jadi fresh graduate gitu kan. Sebenarnya udah ada kerjaan di Kota Medan, kemarin udah di interview, cuman sama orang tua sama mama disuruh pulang dulu, ya disuruh istirahat, mungkin rindu juga ya kan, walaupun di Medan agak jarang juga pulang, jadi disuruh istirahat dulu di rumah. Kemungkinan nanti ada CPNS, yaitu CPNS sama ini juga sih mau buka cabang mau di salah satu daerah Aceh lainnya. Itu berarti bagian dari MAUI tersendiri atau gimana? Enggak, berdiri sendiri. Insya Allah itu kontennya. Ubah nama berarti ya? Ya mungkin. Mungkin ke depan kegiatan ke depannya, Ya, berarti nggak di stay lagi di MAUI mungkin ya?
pikiran. Ada yang mau tanya lagi? Saya sudah cukup dah. Udah panjang kali ya. Udah banyak ide ada Pak, kasih satu pertanyaan. Aku cuma ngasih bilang aja. Aku ada cendera mata untuk dia. Oh iya betul. Ini ya betul. Ini Ini apa ya? khusus nih. sampai nggak sih? Ini pertama. Oh, iya. Ini mungkin apa ya, nggak bisa lebih kita kasih ya, pertama kali K&E. Jadi si Wati kemarin baru pulang juga dari mana nih? Dari Jogja, jalan-jalan mungkin kemarin aku telepon kita mau K&E nih, jadi ala kadarnya kita bilang mungkin next K&E nanti ada yang lebih menarik. Lebih menarik lagi kita buat. Ada mungkin ada sahabat BBS nih ya. Yes. Jadi Wati langsung ke sini, langsung dari Jogja. Ini ya di sini. Oke. Terima ya Nah, teman-teman. siap. Jadi kalau teman-teman yang mau apa ya gabung K&E kita bisa langsung komen di bawah. Mungkin ini cendera mata pertama kita, mungkin next K&E kita bakal lebih unik lagi. Jadi buat teman-teman atau sahabat BBS yang mau kasih saran atau apa ya, siapa aja mau kita K&E ke depannya boleh komen di bawah, atau mau kasih saran juga kita next vlog mau ngapain bisa juga komen di bawah, dan bantu kita juga untuk share, like, dan subscribe juga BBS biar bisa berkembang lebih baik lagi. Oke ya, untuk sahabat BBS nggak terasa nih kita K&E udah sampai jam segini. Nggak terasa dari mulai kita jam berapa? Jam 4 ya? Niatnya jam 3. Jam 3, karena sejam. Ya udah itu dari prediksi, harusnya niat tadi mau setengah 5 mulai, cuman tau lah kita kan jam berapa, jadi kita putusnya jam 3, tapi mulainya juga setengah 5 Orang Indonesia mah. Oke, mungkin untuk sahabat BBS terus ya sekian dari kita makan kue. Nah, kita mau makan kue ini ya. Jangan nanti paling lapar. Ya. Ngantuk. Enak nih kameramen kita nih sudah selesai tadi ya. Sekian dulu untuk K&E hari ini. Kalau ada salah-salah kata dari BBS sendiri, mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sorry.